Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosa, Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskannya dari catatan amal perbuatan kita. Dan para ulama menyampaikan bahwa iya, ketika Allah Subhanahu wa taala menerima taubat kita dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan catatan tersebut hingga tidak ada yang tersisa darinya, kecuali orang-orang yang menceritakan dosanya kepada orang lain secara sengaja. Secara dia udah tahu, tapi dia tetap dengan bangga, dengan senang menceritakan dosa-dosa tersebut kepada orang lain, bukan dalam rangka mencari hukum, ya, bukan dalam rangka menceritakan tentang masa lalunya yang kelam atau apa, tapi dengan bangga, dengan rasa bangga dia menceritakan perbuatan-perbuatan dosanya tersebut. Nah, walaupun dia sudah bertaubat atau walaupun Allah Subhanahu wa taala sudah mengampuni dosanya, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala akan menampakkannya kelak di hari akhirat, karena memang perbuatan dia sendiri yang menampakkan dosa-dosa tersebut kepada orang lain. Karenanya kita sungguh-sungguh minta pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Nah, dosa-dosa yang terhapus itu syaratnya adalah ketika taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi pertanyaan adalah, apakah taubatmu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Atau bahkan apakah kamu sudah melaksanakan taubat sebagaimana yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala? Itu yang harus kita cari tahu gitu kan, bahwa kita udahkah bertaubat dengan cara yang benar dan sudahkah memenuhi persyaratan-persyaratan taubat, serta apakah Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menerima taubat kita gitu. Apakah Allah berkenan untuk menerima taubat kita? Itu yang kita harus selalu ma bainal khauf war roja. Katanya Imam Ghazali, apabila kamu bertaubat, maka kamu harus selalu berada dalam rasa antara takut taubatmu tidak diterima sama Allah, dan juga antara penuh pengharapan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatmu itu gitu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menerima taubat kita insyaallah. Dan syaratnya taubat salah satunya adalah dengan berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Kadang-kadang setan itu suka gangguin kita dengan yang percuma kamu taubat, ntar juga kamu ulangin lagi. Nah, itu jangan juga terjadi sama kita gitu. Kita sewaktu taubat harus benar-benar berjanji bahwasanya kita tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi. Tapi apakah di masa depan memang kita tidak akan pernah mengulangi dosa itu lagi? Ya wallahu a'lam, tidak ada yang bisa mengetahuinya selain Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja rasa nadam, rasa penyesalan yang besar membuat kita tidak ingin kembali mengulangi dosa tersebut gitu. Sambil berharap-harap minta pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah sungguh-sungguh menerima taubat kita insyaallah, dan dengan cara itu Allah menghapuskan dosa-dosa dan perbuatan buruk kita tersebut. Taubat itu mirip kayak nyapu tadi itu ya, nyapu ruangan gitu. Terkadang kita bikin dosa sekarang, kita taubatin ya disapu gitu kan. Nah, kalau misalnya kita kembali lagi mengerjakan, ya kayak ngulangin lagi kerjaannya gitu. Ngulangin lagi kerjaannya artinya ada sampah lagi di situ, ya nyapu lagi aja, nggak apa-apa, terus saja. Katanya baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam tidak dianggap sebagai musir, tidak dianggap sebagai orang yang berketerusan mengerjakan dosa, walaupun dia bertaubat kemudian mengerjakannya lagi 70 kali. Maksudnya dia taubat nih, ngerjain lagi, taubatin lagi, ngerjain lagi, taubatin lagi, ngerjain lagi, sampai dengan 70 kali sekalipun dia tidak dianggap sebagai orang yang berketerusan mengerjakan dosa. Karena setiap kali kita bertaubat itu terhapus dosa tersebut. Kalau kita ngerjain dosa lagi, yang sisa ya tinggal dosa yang itu aja. Artinya sampah-sampah yang kemarin, dosa-dosa yang kemarin nggak balik lagi dengan kamu mengerjakan kembali dosa tersebut gitu. Mudah-mudahan Allah karuniakan seindah-indah taubat buat kita sekalian insya Allah. Mudah-mudahan Allah mengembalikan kita semuanya ke jalannya insya Allah, karena urusannya tetap adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa mengusahakan taubat orang lain, bahkan diri kita sendiri untuk melakukan taubat, apalagi untuk diterima taubatnya. Semuanya adalah hak mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Innallaha
innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sungguhnya engkau wahai Muhammad tak dapat memberi hidayah kepada orang yang kamu inginkan, hanya Allah sendirilah satu zat yang dapat memberikan hidayah kepada yang Dia inginkan. Mudah-mudahan Allah jadikan kita di antara yang dikehendaki Allah untuk selalu bertaubat kembali ke jalan, insyaallah. Amin ya rabbal alamin.